Oke, selamat datang di Mailan Podcast. Mailan. Kembali lagi bersama kita Adit sama Ivan. Nah, kali ini kita dapat banyak email nih dari Semeton Mailan. Hebat berarti Melan nih. Iya tuh, banyak nih yang ini ada topik menarik sih menurut kami. Jadinya kami bahas nih tentang salah satu judul dari teman-teman Melan. Ya, salah satu judulnya itu PDKT nih. Nah, kita mau bahas yang ini nih karena bagus gitu ya. Sangat menarik menurut kami gitu. Ya, menarik untuk dibahas, untuk ditelusuri. Ya, diulas lagi gitu. Oke. PDKT kan itu pendekatan ya. PDKT. Pendekatan dari yang jauh mendekat merapat dan akhirnya jadian gitu. Gitu gak sih? Keterangannya, kesingkatannya. Iya. PDKT memang pendekatan, jadian, pacaran, nah itu. nikah. Iya, urutannya sih kayak gitu ya kan? Ya, urutannya kayak gitu. Biasanya menyimpang. Menyimpang ya. Pendekatan, lagi pendekatan, ditolak. Nah gini, pendekatan tahap 2, pendekatan tahap 3, pas pendekatan terakhir ditolak gitu. Itu usaha yang panjang ya. Ayo, gimana? Apa kabarnya nih? Baik, kamu gimana? Baik, cuma kali ini aku sendiri lagi nih. Iya. Biasanya ada yang nemenin. Ya, oke, karena kesibukan sama virus-virus. Mbak, saat ini dia sedang galau soalnya. Oh, saat galau ya. Sedang galau. Galau dengan kehidupan dia sendiri. Aduh, cepatlah bertobat nak. Ya, boleh dibilang playgirl yang sekarang kena gininya. Kenapa tuh ya? Ya, kayak gitu dah. Makanya seperti yang saya bilang dulu, bertobatlah gini kayak Tom Sancong gitu ya. Okay. Mau nakal duluan. Kalau bisa nakal sebelumnya. Iya, sebelum nikah. Tobatnya ntar. Tobatnya. Oh, nakal dulu yang penting gitu ya. Yang penting ada niat buat tobat gitu aja. Betul. Kalau nggak ada niat ya terusan kayak gitu. Yang penting ada niat. Kok kita malah bahas ngerumpi dia sih? Nanti di rumah dia jing gitu ya, alis-alisnya. Bersin dia. Ntar aku dicat lagi sama dia. Woi, ngapain ngomongin aku deh? Yuk kembali lagi ya. PDKT kan biasanya sebelum PDKT tuh kita kayak ada cinta pandangan pertama gitu kan? Ya. Sebelum PDKT kan? Ya. Sebelum suka sama dia. Iya, pasti ada. Sebelum suka sama dia, sebelum kita PDKT kita pasti ada rasa suka dulu. Iya, suka mah. Menurutmu cinta pandangan pertamamu seperti apa sih? Ini mau dibicarain terus terang apa enggak nih? terus terang kayak iklan tuh. Iklan Philip. Berarti ini hampir kayak gini dong, menceritakan kisah cintaku gitu ya. Iya. Cerita cintaku. Kayak cerita cintaku. Kayak punya Bang Radit dong. Maaf Bang, kita ngiklan dikit. Cerita cintaku. Oke. Cinta pandangan pertama. Ada sekali sih. Sekali apa berkali-kali? Kamu punya banyak mantan nih? Enggak sih, sekali doang. Sekali ya? Sekali doang. Oke dah. Oke, aku kenal sama satu cewek nih. Dan kenalnya ini dikenalin. Ya, sama teman dah. Oh, teman. Oke. Dikenalin sama teman. Maksudnya dikenalinnya itu dikasih kontaknya. Dicomblangin berarti ya istilahnya. Bener enggak sih? Enggak masuk dicomblangin. Oke. Cuma dikenalin doang. Dari sana kan karena dikasih kontaknya. Biasanya kan dikasih kontak kita kalau memang lagi niat memang lagi niat nih, udah kita chat ya. Chat-chatan, tanya ini tanya itu dan pas hari hanya nih hari hanya aku minta ketemuan ya. Oke. Waktu ngechat ini itu belum ada rasa apa belum ada chemistry-nya gitu ya, belum ya. Waktu pertama kali ketemuan
Dan ini ketemuannya pas sore. Mungkin ada yang ya nggak asing lah. Biasanya orang ketemuan itu pasti di taman. Kalau nggak di mana itu di mall gitu di ya. restoran. Makan. Ya. Aku waktu itu ketemuannya di Burger King. Burger King. Oke. Cukup bergengsi juga ya Burger King. Iya, Burger King. Ya, pertama kali janjian tuh aku kesana duluan nih, aku yang nyampe duluan. Karena dia posisi masih kerja. Pas dia pulang kerja nih, dia diantar sama bosnya. Mau bosnya nih, karena dia pas waktu itu meeting, kalau nggak salah meeting kemana dia. Gitu. Udah pulangnya itu diantar sama bosnya. Nah, bosnya itu nggak ngantar ke rumah, ngantarnya ke Burger King nih. Terus ke Burger King nih. Pas dia turun dari mobil, nah itu dah cinta pandangan pertama yang gue rasakan gitu. Boleh dibilang anaknya masuk kategori dah. Kategori target ya. Ya, ternyata di foto sama aslinya masuk lah. Masuk ya, matching ya sama ya. Udah dari sana kenalan lagi, semua udah kenalan. Jadi cuma kan akan pertama kali ketemu kan. Jadi di sana ada langsung hujan, boleh dibilang jatuh cinta pada pandangan pertama. Jadi jatuh cintanya pada pandangan pertama pas turun mobil gitu ya. Pas turun mobil, lihat mukanya, senyumnya. Ya itu dah. Ya tahu sendiri harus cowok dah. Aku terpikatnya di sana. Ya. Terus bosnya udah pergi kok. Langsung pergi tinggalin gitu. Dia cuma turunin di depan tuh. Waktu dia turun dari mobil, dari jauh aku udah ngeliat kok. Gitu. Wah, ternyata cantik ya. Cantik anaknya nih. Baru dia sampai, dia say hai, wih. Lemah lembut gitu ya. Hai gitu. Langsung jatuh cinta beneran. Pernah ngerasain nggak? Kalau aku sih cinta pandangan pertama aku dulu kayaknya di SMP dah itu. Masih SMP aku kan. SMP cinta pandangan pertama waktu SMP. Iya. Oke. SMP kayak itu. Ini yang pro-nya itu sama yang si itu kayaknya ada sama-sama dikit nih. Beda dikit ya, dia lebih pro kan, dia SD kan, aku masih SMP. Oke. Cinta pandangan pertamamu waktu SMP itu kayak gimana? SMP kayak itu. Kan waktu masuk kelas lihat dia gitu langsung jatuh cinta kan enggak. Ini kebetulan dia itu beda sekolah sama aku kan. Beda sekolah, terus pas itu aku lagi ini nih, kayak ada perlombaan gitu. Perlombaan gong kebiar dulu kan. Lomba dari sekolah gitu ya. Acara dari sekolah gitu. Enggak, bukan lomba dari sekolah. Jadi aku mewakili Kota Denpasar gitu dulu. Kan jadinya ada perlombaan untuk masing-masing kota tuh kota tuh ada gitu, kayak Tabanan, Tabanan nih, kayak Gianyar, kayak Bungkung gitu kan. Ibu kota kan. Kamu mewakili Denpasar kan? Iya, wakilin Denpasar. Aku baru tahu aku bisa mewakili sesuatu. Balik anjur gitu. Bongko biar dulu. Tampangmu tidak mencerminkan. Iya, jangan salah gitu. Tampangmu nggak mencerminkan kalau kamu. Dulu masih ingusan, sekarang udah keren sekarang. Kayak gitu kan. Terus kan dia jadi aku bagian gambelnya kan itu. Terus dia mungkin banyak yang nggak tahu nih gambel lo apa? Gambel itu alat musik tradisional Bali. Musik tradisional Bali. Ya, kayak gitu. Gong kebiar waktu itu kan. Terus dia jadi penarinya itu kan. Dalam satu grup itu perwakilan dari Denpasar itu beda-beda orangnya. Ya, beda-beda. Sekolah-sekolah beda gitu. Jadi satu kan Denpasar jadi satu kayak gitu. Nah, itu dah. Dia cantik sekali gitu kan. Dia pas latihan gladi itu kan, cantik sekali nih. Waktu latihan. Waktu pertama kali ketemu dia gitu. Iya, gitu. Kan dari sekolah lain kan. Cantik sekali, pengen itu dari sana. Pengen apa? Pengen dekati kan. Dulu kan waktu kecil kan belum mikirin apa yang aneh-aneh gitu ya. Cantik sekali. Ya, kan, pengen apa? Pengen kenalan suku. Ya kan, pengen kenalan gitu. Siapa nih, itu udah mulai jatuh cinta pandang pertama kayak gitu. Dari waktu dia main musik gitu. Enggak, bukan main musik, kan dia nari. Dia nari. Dia nari cewek kan. Kayak film-film gitu ya. Kayak film India gitu. Iya. Dia nari langsung jatuh cinta gitu. Iya. Bedanya itu nggak isi sembunyi di pohon gitu, nggak isi gitu. India kan bisa. Gitu.
si joget-joget gitu. Oke. Nah, kayak gitu dah. Dari sana karena dia waktu lihat dia nari. Enggak, sebelum dia nari sih. Memang udah jatuh cinta waktu lihat dia nih. Iya, kan lihat dia. Oke. Gitu. Terus. Mungkin karena dia aja yang paling cantik mungkin ya. Enggak tahu sih juga pas itu. Lupa deh. Dari semua yang kumpul di sana cuma dia yang paling cantik menurutmu, itu beneran jatuh cinta itu. Oh gitu ya. Gitu jadi semuanya itu ke filter gitu. Iya, semuanya kelihatan ngeblur gitu. Dia aja yang paling fokus gitu ya. Nah, kayak gitu dulu. Terus mulai dah aku cari-cari tahu dia sekolah di mana sih, kayak gitu, nyari. Sebelum kenalan sama dia kamu cari tahu dulu nih. Cari tahu dulu lah. Kan kalau ada pepatah bilang kalau nggak kenal maka nggak sayang kan gitu. Yeah. Apa tuh? Detektif apa namanya tuh? Apa? Hormes apa? Detektif Conan. Bukan. Apa nih? Yang mana nih? Yang Hormes yang 2 orang tuh pemain film tuh. Hormes. Yang 2 orang. Kayak gitu dah. James Bond. Bukan. James Bond bukan detektif, dia agen ya? Dia agen, bukan detektif. Oh iya, bukan. James lupa aku. James Hormel. Oh ya, aku tahu sih yang detektif yang terkenal itu kan yang dari London itu ya. Iya kan? London itu ya. Ya nanti bagi yang dengerin podcast sama Elan nanti kasih tahu ya apa sih namanya itu. Saya lupa juga. Soalnya kita ingat udah di pikiran, udah di ujung lidah, tapi lupa apa namanya gitu ya. Mau nyebutin apa namanya? Lupa aku beneran. Oke. Ya nanti kita ini bantu kita ya. Soalnya kita mulai agak pelupa gitu. Faktor U. Iya, faktor U. Umur. Oke, lanjut. Nah, kamu cari tahu dulu nih. Iya, cari tahu dulu. Kayak gitu. Ketemu udah tahu di mana dia sekolah dulu. Ya, mulai ada pendekatan gitu dah sama dia. Aku baru tahu anak SMP bisa sampai kayak gitu ya sih. Bisa kan dulu. Aku soalnya dulu terkenal pintar jadi SD anak teladan gitu, jadinya IQ-nya tinggi. Anak ladang? Anak teladan. Oh, anak teladan. Iya. Aku dengernya anak ladang. Anak ladang. Emangnya pulang. Oke, anak teladan, IQ-nya tinggi. Ya, dulu kayak. Sekarang juara? Nggak pernah. Juara pernah. Nggak yakin. Pernah aku juara. Tapi sekarang nggak juari. Nggak yakin. Oke, kan udah cari tahu nih di sekolah di mana. Ya. Nah, apa aja biasanya cari tahunya? Sekolah di mana, namanya sekolah di mana gitu? Iya, namanya kan tahu, itu kenalan dah siapa namanya gitu. Awal kenalannya kayak gimana tuh? Jatuh cinta kan kenalan nih. Iya. Kan pandang-pandangan dulu teh, kasih kode dulu kan. Kasih kode. Kedip-kedipan ya? Enggak, saya kan biasa kan waktu SMP kan lirik-lirikan dulu, senyum gitu. Dia senyum dulu. Ada kita deketin gitu dulu kan. Kayak drama beneran nih. Iya, dulu kan filmnya Bollywood semua. Belum sinetron, belum keren. Ya belum. Kayak gitulah. Tuh akhirnya tahu ya gitu dah pandangan pertamanya kayak gitu. Dan akhirnya cinta pandangan pertamamu cuma kenalan, tahu dia apa? Cari tahu dia gitu. Ya. Jadi cinta pandangan pertama itu sama cewek yang dari sekolah lain ikutan nari gitu. Iya, ikutan nari. Lihat kayak gitu. Ya gitu dah. Oke. Dan akhirnya ternyata dia udah punya pacar. Sedih dah. Waktu SMP? Oh iya, waktu itu. Ternyata dia udah punya pacar. Iya, setelah ditelusuri kan kenal. Ternyata udah punya pacar. Sedih. Jiwa detektifmu benar-benar. Sedih. Ya gitu dah. Oke. Ya, kalau dilanjutin kan nggak fokus dia, aku lomba tuh pas itu. Jadinya abaikan. Aku baru tahu ada yang mewakilkan dari pasar kan sedang duduk di sini nih. Dulu kan aku keren dulu. Tampangmu tidak mencerminkan. Iya, yang penting kan keahlian. Jangan. Bisa. Juara nggak? Juara 2. Wis. Habis juara. Bisa gitu. Bisa, Bang. Oke, lanjut. Mulai agak-agak nih kayak. Oke deh. Terus kayak gitu dah. Menurutmu PDKT yang bener tuh kayak gimana sih? PDKT yang bener? Ya. Untuk yang sekarang ya?
Ya sistem detektif itu bener kan? Bener ya, kayak aku gitu ya. Sistem Cari tahu kayak gitu ya. PDKT yang bener. Ya cari tahu dulu. Cari tahu dulu. Ya dia orang mana. Dari mana? Asal usulnya. Dari rahim yang mana? Bukan gitu. Dia orang mana? Cari tahu dulu kan. Biasanya kan orang bilang jatuh cinta pada pandangan pertama. Ya. Kayak gitu udah cari tahu orangnya kan itu. Ya. Tapi kalau ini cara PDKT yang benar kayak kan sama sih sebenarnya. Kayak kita udah mau PDKT sama dia kan berarti kita memang suka sama orangnya. Iya. Nah, jadi ya sebelum kita PDKT kita pasti harus cari tahu dulu. Iya, betul. Dia itu orang mana? Orang mana? Terus nomor HP-nya Berapa? Iya. Paling enggak kan kadang-kadang gini. Kan ada beberapa cowok yang boleh dikategorikan tuh kan, ada yang pemberani, ada yang nggak pemberani. Ya. Ada yang berani nih, contohnya yang berani kan langsung kenalan langsung nanya nomor HP langsung. Kalau yang nggak berani kan pasti nyari tahu dulu dari temannya atau minta nomornya dari orang lain. Iya, dari orang lain gitu. Kategorinya kan beda-beda. Iya. Kalau aku kan termasuk ke orang yang nggak berani. Nggak berani. Jadi biasanya aku nih kalau kenalan sama cewek itu pasti cari tahu dulu. Cari tahu dulu ya. Dari teman dulu. Dari teman ada yang dulu. kenal nggak? Ada kenal. Terus nanyain orang mana. Kalau udah cari tahu, biasanya aku pasti cari tahu dia udah punya pacar apa belum. Oke, betul. Lebih baik sih gitu daripada nanti dah dekat-dekat suka ternyata punya pacar. Ya itu jalannya, cari tahu dulu dia punya pacar atau belum. Iya. Siapa tahu kan cewek sekarang kan biasanya aku belum punya pacar. Nggak tahunya di belakang punya kan. Iya. Kadang-kadang disimpan sama dia kan, nggak diliatin gitu. Ini cadangan. Yang mana yang paling agresif itu yang dia dicari gitu. Dicatatin dulu dia kan. Kalau aku sih PDKT-nya ini, aku tahu sih nomor HP-nya kan, tahu nomor HP-nya, dikasih tahu sama teman juga kan. Tapi aku pura-pura nggak tahu. Jadinya tetap kenanya kan deketin. Tetap aja kenalan itu nanya. Berarti tipemu sama tipeku itu beda. Iya, aku kayak gitu sih. Itu orang nggak berani soalnya. Beneran kalau suruh aku langsung di depan cewek langsung, "Hai, boleh kenalan nggak?" Nggak berani kok. Nggak berani. Kalau aku sih biasanya sih basa-basi dulu. Kecuali kalau aku kenal banget tuh sama orangnya loh. Sering ketemu walaupun nggak pernah nyapa nih. Cuma sering ketemu, sering lihat, itu baru berani. Hai gitu kan. Baru berani. Tapi kalau tiba-tiba jatuh cinta pada pandangan pertama langsung hai gitu, nggak berani kok. Nggak berani ya. Pasti nyari tahu dulu. Iya sih. Soalnya dulu ada sih kayak gitu pengalamanku. Waktu apa tuh? Nggak tahu dia itu udah tua dari aku apa gimana tuh ceritanya. Pernah aku kayak itu. Umurnya? Iya. Mungkin karena aku terlalu pede apa gimana. Mungkin gini kayak ya. Timingnya salah kayaknya. Timing buat kenalan? Iya, kayaknya salah. Oke. Terus? Kan kenalannya itu maunya gini baik loh misalnya. Basa-basi. Maksud baik. Ya, maksud baik kan. Itu udah kan. Pas itu lagi daftar sekolah kayak itu. Daftar sekolah. Kenal aku lihat dia cantik kan. Habis itu aku lagi daftar sekolah, aku nggak bawa pulpen gitu misalnya kan. Pura-pura punya pulpen. Gitu. Kayak gitu dan ternyata dia kayaknya kakak kelasku kayak lebih tua gitu kayak. Tahu dari mana? Buktinya dia ngajak adik kan? Ngajak adik? Ngajak adik. Ngajak adik, ada adiknya yang ikut daftar gitu? Kayaknya itu. Soalnya aku nggak lihat adiknya kan gitu. Kirain aku setara sama gue gitu. Oke. Itu udah punya pulpen, kenal. Udah makasih ya gitu kan. Gitu. Boleh kenalan? Nggak mau dia ternyata. Nggak mau. Nolak gitu ya. Cara nolaknya? Bukan gitu, nolaknya dia mukanya. Kenapa ya mungkin gitu ya. Soalnya dia tanpa suara nih. Jadi cara penolakannya dia itu dari muka gitu. Iya kayaknya. Sadis sih. Baru aku lihat ternyata dia kakaknya gitu. Aku nggak lihat gitu. Mungkin karena aku dibilang anak kecil mungkin kayak itu kan. Mungkin pas itu. Itu dah. Itu pertama kali ditolak gitu ceritanya. Kalau PDKT. Kayak gitu. Jadi sebelum kita PDKT itu. Berarti kamu udah sering ngeliat dia atau? Enggak, langsung. Jatuh cinta pada pandangan pertama juga? Enggak, itu bukan jatuh cinta pandangan pertama sih, maksudnya. Memang niat mau PDKT sama dia itu? Niat untuk PDKT sama dia gitu kan.
Terus ternyata dia kakak kelas. Kayak gitu. Berarti memang lebih bagusnya itu sebelum PDKT cari tahu dulu. Iya betul. Ya siapa tahu kan zaman sekarang kan nggak taunya dia punya suami nanti kan. Iya, punya suami iya tuh. Dia punya suami kan baru niat mau PDKT, gimana gitu. Iya, gimana? Jadinya sebelum kita PDKT itu lihat dulu, cari tahu dulu, terus lihat tangannya juga ada cincin kawinnya apa enggak gitu Cel. Kalau dia tajir pakai cincin, nah beda lagi. Kan ada cincin kawinnya pasti di nggak juga. Jari manis gitu kan? Siapa tahu ada cewek yang bilang aku nggak mau dideketin gitu kan. Oh. Pakai cincin gitu kan. Ya. Atau mungkin ada sekarang orang-orang pacaran kan juga pakai cincin gitu. Iya sih. Atau cincin mantannya nggak berani dia lepas tuh. Iya. Kadang disembunyiin, dikalungin gitu ya. Ya paling bagus itu cari tahu dulu. Iya tuh. Harus cari tahu dulu. Kalau nggak gitu ya itu dah apes jadinya. Takutnya salah sasaran. Terus waktu itu juga aku pernah waktu SMP ya. SMP. Ini momennya nggak disengaja itu. Nggak ngerti loh ceritanya itu. Jadinya waktu SMP nih ya. Kan acara siwalatri itu ya kayak pacara itu. Terus kan aku udah punya pacar sih waktu itu. Itu udah punya pacar. Terus aku lagi nyari adikku nih. Mencurigakan nih. Maksudnya? Nyari adikku, maksudnya dia lagi siwalatrian kan juga. Jemput? Jemput. Oh, jemput kamu udah punya pacar. Sekarang mau jemput adikmu ya? Ya, soalnya dia ditanyanya sama orang tuaku di mana dia gitu. Ketemu dah sama cewek nih kan. Ketemu pas jemput? Iya, pantinya cuma cewek kan. Cantik nih gitu kan. Tuh udah iseng-iseng ngobrol-ngobrol. Gini loh awalnya. Aku mau kenalan sama dia kan. Boleh kenalan gitu. Ditolak aku loh. Ditolak kan. Sombong sekali nih cewek kan gitu kira-kira. Tolaknya ya kan? Dirikan lagi? Enggak, dia bilang nggak mau gitu kan. Nggak mau kenalan gitu dia bilang. Sombong banget. Iya, sombong banget. Tahu nggak? Akhirnya aku ketemu dia di salah satu supermarket. Dia ingat aku nggak ingat. Soalnya pas itu kan malam kan. Aku liatnya dia cantik. Aku udah lupa karena dia karena ditolak. Tolak itu aku lupain gitu. Buang aja gitu. Iya. Juga posisiku udah punya pacar kan. Gitu dulu. Waktu SMP ya. Tuh. Terus kan ketemu aku di supermarket itu. Cek. Dia kenal aku. Dia masih kenal kamu. Kamu ya waktu itu. Hah? Aku gitu kan. Siapa nih ya gitu. Yang waktu di pantai itu gitu. Oh ya, namaku gini gitu dia duluan mau kenalan. Baru itu dia kenalan langsung itu. Iya, langsung nyulurin tangannya kan kenalan. Oke. Aku tolak gitu. Iya, giliran aku gitu. Kok kamu tahu? aku gini deh. Maaf. Oh ya, ada gitu dia langsung jalan aku. Langsung jalan gitu? Langsung tinggal gitu? Aku langsung tinggal. Oh, balas dendam matinya nih. Balas dendam aku. Masih cantik gak waktu itu liatnya? Masih cantik. Sekarang nyesel gak? Bisa dibilang. Makanya jangan jual mahal. Iya, tidak aku kapok sekarang. Kayak gitu udah. Makanya kalau kalian dideketin cewek cantik, jangan sampai jual mahal kayak gitu ya, nanti dosanya itu kena sendiri kayak gitu ya. Misal sendiri. Terus PDKT-nya itu banyak aku punya cerita PDKT ya. Pendekatannya. Ini yang udah termasuk yang benar apa yang salah nih? Yang benar apa yang salah maksudnya? Yang aku terapkan itu. Yang serius apa enggak gitu? Iya, yang benar atau yang salah? Benar kan ya? Tahu, kan cerita. Menurutmu benar apa enggak tuh? Kayaknya sih dari tampang dan ceritanya agak menjiwai kayaknya sih benar ya. Oke. Ya udah, penting benar. Oke, kita serius nih. Jadi tahu bahas tentang PDKT kita serius nih. Soalnya ya lumayan. Maaf, bukannya aku buaya ya. PDKT-nya lebih banyak. PDKT-nya banyak banget dari SMP. Ya, mungkin dulu SMP aku laris kayaknya. PDKT laris dari mana, mau ditolak berapa kali itu? Banyak kali sih. Ya macam kan usahanya. Masa-masa gini mungkin masa-masa pubernya. Iya. Jiwa auranya untuk playboy muncul. Mungkin. Gak taunya gak laku. Ngomong-ngomong kayak gitu, yang aku bilang pernah deket, ini cewek sih. Cewek cantik bukan?
cewek cantik. Cantik banget pas itu zaman aku SD tuh. SD aku juga disukain banyak cewek ternyata ya di SD nih. Aku mulai ngerasa kalau mereka berdua ini mirip. Oh, Joni ya. Ya kita itu kayak gini loh, kayak saudara dipisahkan gitu ketemu besar gitu. Oke. Di SD kamu pernah disukai cewek cantik. Itu waktu itu sih aku nggak tahu nih. Masih ingat banget nih. Masih ingat soalnya dia kayak dendam sama aku deh soalnya. Oh, masih ingat sekali ceritanya dulu tuh kayak gimana masih, itu? Masih. Oh, mungkin karena sekarang masih pernah ketemu kali atau gimana? Udah enggak sih, waktu terakhir ketemu sih waktu SMA. Waktu SMA? Oh. Gitu. Dan dia menikah duluan gitu. Oh, dia udah nikah? Ya. Ceritanya gimana? Kayak gini nih waktu SD itu. Ini tentang penyesalan atau gimana nih? Tentang penyesalanmu selama ini yang ditantang gitu? Iya mungkin. Okay. Bisa jadi. Aku mau dengar. Kan gini ceritanya nih. Dulu kan ada cewek cantik nih. Aku nggak tahu. Awalnya emang aku nggak tahu. Nggak tahu tuh, maksudnya nggak tahu siapa dia. Itu nggak kenal lah. Tuh, ini dari nenekku sih. Dari neneknya. Nenekku. Oh, nenekmu? Ya, nenekku. Terus kan, aku ke rumah nenekku kan, diginin. Kamu dicari sama si Anu gitu kan. Cewek itu kenal sama kamu tapi kamu nggak kenal sama dia? Iya, nggak kenal. Okay. Soalnya dia satu jalur sih. Dia kan ada punya warung tuh. Nah, tidak, dia sering ke rumah nenekku. Jadi dia kenal kamu itu karena sering lihat mungkin? Ya, mungkin dia sering lihat aku tapi aku nggak pernah lihat dia gitu. Okay. Nah, itu cari kan. Terus diginin, kamu dicari sama si Anu gitu. Siapa atau gituin. Ini orangnya gitu dia bilang kan. Kan aku belum ketemu sama dia kan. Siapa sih gitu? Nggak siapa, ngerasa itu. Terus kan berulang kali aku ke rumah nenek. Akhirnya ketemu udah sekali kan. Pas-pasan itu ketemunya? Enggak, aku kebetulan ngelewatin warungnya dia. Oh, udah tahu nih orangnya yang mana itu dibilang warung ini itu tempatnya kan gitu. Terus kan ketemu cek, cantik sekali gitu. Cantik kan? Kamu masih SD nih? Iya kan, cantik kan tau lah. Aku waktu SD tahu cantik kayaknya. Hebat kan? Tidak kan, cantik sekali kan? Tidak. Soalnya mukanya dia itu dari SD. Playboy itu memang udah dari dia lahir itu udah ada jiwanya. SD itu udah tahu namanya cantik sama nggak cantik. Oke. Kamu parkir dan lihat dia cantik sekali gitu. Ya, cantik sekali mas. Terus kan digini ke ibunya ini duluan, diginiin aku sama dia. Mungkin karena masih SD itu kan cuma comblang-comblangan gitu kan mungkin ya. Nggak taunya dia dianggap serius sama dia kan. Ini cewek? Iya, cewek sama comblangin. Oh, diejek-ejek mungkin gitu. Nah, dicomblangin saya. Mau nggak pacaran sama ini sama anakku kayak gitu kan. Ibunya ngomong gitu? Iya. Anaknya masih SD? Iya. What? Itu lah duluan kayak itu. What? Kayak gitu kan. Terus dulu kayak gitu dia. Oke. Dianggap serius sama anaknya. Iya, terus dia masih SD, Cok. SD itu, masih SD. SD kelas 6 kayaknya. Oke. Kelas 6 ya. Kan terus kan gitu. Aku penasaran sama ibunya, aku mau kenalan. Gitu kan. Aku bilang gini, aku udah punya pacar, aku sombong dulu kan. Padahal belum punya. Aku udah punya pacar gitu. Oh, kamu udah punya gengsi gitu. Tolak-tolak gitu. Terus digitu-gituin kan. Terus diejek-ejek gitu. Aku bilang terus kayak itu aku kayak jual mahal dulu lah. Terus akhirnya dia kayaknya dendam sama aku lah. Ceweknya? Cewek sama orang tuanya. Dari jawabanmu itu dia akhirnya dendam gitu. Iya, kayaknya itu. Jadinya dulunya dia senyum-senyum gitu. Setiap ketemu jadi sekarang gak cemberut-cemberut gitulah. Pas ketemu selalu cemberut gitu. Terus udah gak pernah cari ke rumahmu kan tempat nenekmu jadinya gitu. Iya, kayak gitu. Terus dia kan satu SD sama tetanggaku. Tetanggaku kan gitu. Terus aku kan sama tetangga deket nih. Sama tetangga dekat? Iya, deket tuh. Terus akrab gitu. Mungkin dia pikirannya dia tuh kita pacaran gitu. Temanmu? Iya. Dikirain kamu pacaran sama cewek ini? Bukan kan. Maksudnya yang
ini yang tetanggamu yang nyari cari-cari cewek yang musuhin kamu ini kira kamu pacaran itu ya sama tetanggaku. Oh, tetanggamu itu cewek. Oh, oke. Itu Paham. Terus dia cerita tetanggaku sama aku kan, kenapa ya orang ini kasih aku uang gitu, uang. Tetanggamu cerita ke kamu ya, uang apa itu nggak tahu, dia bilang sama aku dikasih uang pas ngelihat aku jalan sama kamu gitu, ngerti gak sih? Jalan main itu loh, kita kan suka main bareng gitu ya. Itu dah kan gitu. Hah? Masa kayak gitu? SD cucu? Iya, SD dulu kayak gitu. SD kayak gitu? Zamanku dulu kayak gitu. Saya agak susah meresap. Kayak gitu. Ada juga cinta kayak gitu waktu SD ya? Iya. Oke. Mungkin karena dulu sinetron masih belum. Mungkin karena India gitu kayaknya. Yo, jadi cewek yang marah sama kamu itu sering kasih uang ke tetanggamu. Iya. Mungkin alasannya? Mungkin di pikirannya mungkin ya. Aku nggak tahu sih, belum sempat nanya sama dia kan. Mungkin alasannya tuh kayak, nih aku kasih sesuatu buat kamu untuk jalan berdua sama dia gitu kan. Mungkin gitu kan. Mungkin ya, aku nggak tahu sih pikirannya dah. Kayak gitu. Terus mungkin kayak dia berkorban di belakang. Ya, seperti itulah. Kayaknya aku nggak tahu kan pikirannya dia. Dia berkorban nih. Kamu bahagialah sama dia. Aku kasih kamu uang jajan. Ya gitu mungkin. Kamu shopping lah sama dia, ini uangnya. Mungkin. Terus tumbuh. Aku mau ketemu cewek kayak gitu sih. Sayangnya cuma ada satu sih. Terus akhirnya itu dia dendam sama aku kan, setiap ketemu kayak nggak pernah nyapa itu kan. Terus kamu nggak cari tahu itu, nggak nanya itu kenapa kamu ngasih uang ke ini? Nggak. Oh. Karena aku nggak berani, soalnya dia udah cemberut gitu kan. Oh, udah karena takut dia marah. Iya, gitu. marah itu. Pokoknya setiap ketemu gitu dah. Dan akhirnya dia nikah kan juga. Dia duluan nikah. Dia duluan nikah. Kamu diundang nggak? Enggak. Berarti dia memang dendam sama kamu sampai sekarang. Jika kalau aku datang juga kalau diundang aku nggak datang. Malu. Malu. Kamu nggak mau minta maaf itu? Karena aku udah nikah masa lalu. Oh gitu. Mungkin ya biar menghindari kutukannya dia kayaknya. Untuk menghindari biar kamu nggak jomblo selama ini gitu. Iya. Perlu nggak sih? Ya anggap aja karena kita dulu masih kecil nggak tahu apa-apa. Iya betul. Kita kan dulu buta, gengsi kita tinggi gitu misalnya. Seperti nganggap diri kita paling ganteng se-Bali gitu. Kayak gitu ya. Kok yang aneh-aneh ya waktu kecil? Kata itu aneh-aneh waktu kecil ya? Iya. Bukan aneh lagi ini. Ini pertama kali aku dengar cerita kayak gini. Bener ya? Ceritanya kayak orang dewasa banget. Iya dulu waktu banget itu. Ya SD Cuk. Sampai yang paling menarik itu ibunya mencomblangkan anaknya yang cewek. Masih kelas 6 SD. Iya gitu dia dulu, nggak tahu. Nggak ngerti ya juga. Ya begitulah itu kan, seperti kata Tipatkai kan, begitulah cinta penderitaannya. Kamu dulu memang ganteng mungkin waktu masih kecil. Sekarang udah keriput mungkin. Wih jangan salah, masih ganteng kok. Keriput emangnya aku udah 70 tahunan. Gila aja. Aku belum pernah ngerasain soalnya dicomblangin sama ibunya langsung. Aku bukannya sombong ya, banyak kali kamu mau bilang itu. Iya. Beneran, serius. Makanya aku gitu dah. Kayaknya tampangmu polos banget ke rumah orang ini. Makanya dicomblang-comblangin tuh. Mungkin dulu cuma aku aja paling ganteng gak? Ngarep tuh. Oke. Ada aja ya. Terus kamu pernah merasain kayak cinta monyet gitu gak sih? Cinta monyet? Cinta monyet kan bukan mengasain sih, termasuk cinta monyet nih. Ngalamin gitu. Kalau pacaran orang-orang yang baru dibilang kayak anak SMP, SD sama anak SMA udah masuk kategori cinta monyet. Nah SMA udah enggak sih, kalau aku sih enggak. SMA udah cinta apa loh? Cinta serius gitu? Bukan cinta praserius. Udah mulai lah. Ya,
cinta monyet. Aku pernah ngerasain nggak ya? Aku enggak ya. Bukan cinta sama monyet ya. Jadi kamu pikirnya cinta sama monyet. Aku enggak ya. Soalnya aku nggak se pro kalian. aku mulai pacaran itu umurku udah mapan soalnya. Udah mapan, wis. Udah punya banyak uang dia, men. Enggak juga sih. Udah bisa nyebutin mapan loh. Jauh. Aku dalam kategori cinta nafsu. Wah. Udah plus dia. Enggak, aku belum pernah ngerasain. Emang kamu pernah ngerasain cinta monyet? Kamu pasti udah kayak dari tadi itu SD itu cinta monyet. Iya, monyet. Itu dari comblang-comblangin kan udah banyak monyetnya tuh. Iya, kayak dia bilang, "Wih, aku suka sama dia." Iya, itu cinta gitu. monyet. Iya, gitu. Di SMP juga banyak tuh cinta monyet tuh. Anehnya tuh aku dulu gimana ya? Soalnya aku dulu masa SD SMP tuh digituin marah aku. Oh, marah ya. Jadi aku makanya nggak ngerasain apa itu cinta monyet. Wih, kamu suka sama dia ya? Kampret lu, tok lu. Getok. Ganas sekali Anda. Soalnya kan aku masih dalam kategori ketua geng soalnya. Ketua geng ya. Kamu suka. Biasanya kan di kelas tuh kayak waktu masih SMP tuh, di kelas itu kayak tugas ada PR itu aku selalu nyontek sama cewek ini kan. Gitu. Itu udah ada yang ngece kan. Ih, kamu suka sama dia ya. Kampret lu, tak getok lu. Gitu. Ya, kalau kita dulu kan enggak makanya aku gengsinya mungkin tinggi ya. Dari sana enggak ngerasain namanya cinta monyet. Oke. Jadi aku enggak ada pacaran yang namanya waktu masa-masa sekolah itu enggak ada. Jadinya apa namanya? Setiap ada yang bilang mau cinta monyet sama kamu diketok, jadi mereka takut gitu. Semenjak itu enggak ada yang ngejek gitu. Iya, enggak ada ngejek. Dulu banyak kok ceritaku simpel sama cewek-cewek itu lah. Jadi karena itu kayak aku sudah mengerti ternyata kategori playboy itu ada dalam dirimu. Dan kamu nggak mau mengaku. Cuma mengaku kalau kamu punya pacar itu 4. Iya kan 4 punya. Kan 4 punya pacar. Tapi berarti jiwa playboymu itu gagal dari selama ini, cuma 4 yang berhasil gitu. Enggak juga. Ya bisa jadi ya. Ya kan kamu bilang kalau kamu punya pacar cuma 4. 4. Berarti jiwa playboymu sekian banyak itu gagal total itu. Yang 4 doang yang berhasil itu. 4 yang bener gitu. Oh, yang bener, yang kamu dapat gitu aja deh. Bukannya aku dapet, maksudnya lebih aku banyakan ceweknya yang nyari aku kayak. Kebanyakan ceweknya yang nyari kamu. Oh, kamu jadinya, lebih banyak jual gengsi dari dulu sampai sekarang ya dah? Iya, itu dah aibnya aku lah gitu. Oh, jadinya gara-gara itu dah kayaknya. Oke. Soal kan dulu dari SMP itu kan sampai aku ada dulu kan dia suka aku dari SD tuh. Terus kan ada cewek suka sama kamu dari SD. Aku nggak tahu dia suka sama aku dari, soalnya dia dulu kan dijodoh-jodohin sama temanku kan. Kebanyakan kamu dijodohin. Nggak, maksudnya jadinya ini kan yang suka sama aku nih dijodoh-jodohin sama orang lain gitu, temanku orang lain gitu. Oh, dijodoh-jodohin sama orang lain. Ya itu. Padahal cewek itu suka sama kamu. Aku nggak tahu kan dia suka sama aku. Terus pas SMP kan SMP bareng nih. Sering bareng. SMP-nya bareng nih. Nah, itu udah jalan berdua kan. Dulu zamannya masih suka naik angkot kan. Nah, itu udah bareng melakukan jalan tek. Saya sudah tahu kok kalau kamu tua. Oke, Semuanya angkot. Belum ada ojol. Ya makanya aku udah tahu kok kalau kamu udah tua. Oke. Buka kartu orang nih. Oke dah. Naik angkot. Naik angkot kan. Naik angkot. Terus saya sudah membayangkan. Oke, naik angkot. Terus kan dia tuh cerita, aku lo suka sama kamu gitu. Dia bilang, di angkot nih. Enggak, pas mau jalan ke angkot. Oke. Ya, kayak di tahun 90 gitu ya. Mungkin ya, soalnya aku belum pernah nonton. Nggak pernah nonton. Aku juga pernah. Oke. Kayak gitu kan.
Terus kan dia bilang kayak menyatakan perasaan itu waktu jalan ke angkot itu. Iya, itu dah. Dengan suasana dulu motor sama mobil masih jarang itu. Enggak jarang, rame sih. Rame ya. Saya sudah membayangkan zaman dahulu. Oh. Saya nggak setua itu. Oke. Saya masih 20-an. Oke. Ya. Terus itu kan dia bilang kayak gitu. Terus aku jeleknya itu kan aku bilang kayak gini. Dulu kan waktu itu jangan dia bilang kayak itu. Jadinya bahaya. Oke. Gitu kan, skip aja ya, atau di skip. sensor gitu lah. Kayak gitu kan dulu bilang. Aku bilang kayak gini, kamu bukan tipeku, wih gitu sombong banget gitu. Pantesan kamu gak jago sampai sekarang beneran. Hah? Kamu banyak dikutuk kamu. Ya itu dah. Nasibnya aku ya. Jual mahalnya tinggi kamu dulu. Bukan tipeku gitu. Iya, aku bilang. Langsung dia nangis gitu, naik angkot langsung kabur gitu. Pas itu nggak nangis sih. Dia itu jalan lebih cepat kayaknya. Oh, udah langsung diam-diaman jalan. Iya, jalan lebih cepat. Dulu aku nggak peka kan. Aku memang orangnya tuh agak ceplos-ceplos gitu kan. Ya. Kalau nggak suka ya bilang nggak suka gitu. Bagus sih kayak gitu, daripada dipermainkan cewek atau mainin perasaan cewek, mendingan terus terang langsung ya. Iya, tuh. Kamu tapi jangan terlalu sadis juga ngomongnya. Dulu sih gitu. Soal kebanyakan aku tak gituin ya. Jadinya dia itu kamu kan tipemu tuh kayak gimana sih? Nggak tahu, standar aja sih perasaan. Mungkin waktu SMP mungkin lebih high kayaknya. Kayaknya gengsinya lebih tinggi. Iya. Ngerasa kalau paling ganteng gitu kan. Iya, ganteng sebali dulu. Padahal sekarang Subali. Oke. Habis itu ditinggal nih. Jalan kecepatan ditinggal. Iya, gitu. Akhirnya habis itu ya mulailah dia kayak dendam-dendam gitu sama aku. Jadinya diam-diaman lagi, diam-diaman. Iya. Tahu udah berapa cewek yang diamin kamu? Iya, sampai dulu pernah kayak gini loh. Aku nggak tahu dia suka juga sama aku kan waktu ketemu sama ibuku nih gara-gara. Diginin. Cewek ini ketemu ibumu? Ya, cewek lain nih. Oh. Dia orang lain lagi nih? Orang lain. Oke. Terus kan dia bilang gini. Kok nggak sama si aku kan bilang pacaran. Gini dia bilang. Orang dia yang nggak mau. Digituin. Cewek itu yang jawab gitu. Orang dia nggak mau. Dia nggak mau. Ibumu mungkin ngerasa kalau kamu sama dia pacaran? Enggak. Mungkin bisa dia nanyanya gitu. Mungkin dia tahu kalau yang cewek suka sama aku kan. Oh, oke. Gitu dah. Kok kamu nggak mau pacaran sama dia gitu. Gituin kan. Orang dia nggak mau digituin aku kan. Karena aku langsung mikir, hah? Emang dia suka sama aku gitu. Karena aku nggak terlalu peka gitu loh. Pas ngomong itu kamu ada di situ kan? Ada di situ. Baru ngasar, baru nyadar kan? Baru nyadar. Oke. Kayak gitu. Kayak gitulah. Tapi sekarang dia udah nikah. Udah 2 ya? Kalau lebih banyak ditinggal nikah gara-gara aku sih. Udah 2. Jadinya saya sekarang makin menyadarkan dirimu nih dengan umur. Sudah 2. Udah. Ya meninggalkan kamu. Udah 4 sih. Udah. Gara-gara aku silakan di searching Aditya umurnya berapa? Oke. Lanjut. Pas itu kan masih muda-mudanya. Sekarang udah 4 nikah dulu. Ya kan karena dia emang nikah dulu maksudnya nikah muda gitu. Nikah muda. Ya wajar aja, kasih aja. Kayak gitu lah. Oke. Buka kartu terus nih. Mudah-mudahan yang dulu pernah aku tolak tuh nggak denger ya podcastnya aku nih. Kalau denger ya mungkin ini kesempatan yang bagus. Apa? Buat gini. Maaf. Oh, terkira biar ngucat aku. Biar kutukan itu dilepas. Oh iya betul. Maafkan saya ya. Kalau bisa disumpahin lagi. Aduh. Ini topik siapa yang bikinnya sih? Kok kayak menjatuhkan aku nih? Apa aku terlalu jujur ya? Topik ini menyarankan kita itu terus terang. Terus terang ya. Soalnya kita tipe orang yang nggak mau, ya boleh dibilang nggak mau
ngomong asal-asalan. Asal-asalan ya. Nah, jadi cerita PDKT kita itu memang ada cerita. Memang ada ceritanya. Ada ceritanya, terus jangan didengar aja. Dan benar-benar terjadi. Gak parah nih. Yang menyarankan ini beneran kayaknya dia kenal banget sama kita. Mungkin salah satu mantanku ya. Salah satu orang yang pernah deketin aku nih, email aku nih kayaknya. Tolong bahas dong PDKT-nya ini. Mulai mencurigakan gitu. Jadi kebongkar deh semua. Kamu nggak ada lagi? Cuma gitu-gitu aja. Kok kayak aku aja yang diginiin deh. Sisa PDKT ku cuma itu dia. Aduh. Kalau di kalikunya itu mungkin ada banyak. Di kaliku PDKT-nya tuh banyak. Banyak ya. Terus kamu pernah nggak ngerasain kayak kasmaran gitu? Pernah. Kayak gimana? Ya itu dah sama cewek yang aku bilang ketemu di Burger King. Burger King gitu ya. Itu pertama kali ngerasa boleh bilang jatuh cinta beneran itu. Ya dari sana udah ketemu nih, waktu dia udah ketemu dia pulangnya tuh, rasa bahagianya, senangnya. Wih, apalagi dia tiba-tiba ngechat gitu kan. Ngechat. Hati-hati ya. Bawa motornya. Kadang-kadang gini juga ngechat nggak? Kalau udah sampai SMS aku ya, gitu ya. Itu dah. Guling itu nggak bisa tidur 3 hari 3 malam. Iya sih. Kasmarannya. Aku juga padahal nggak makan ngerasa kenyang gitu. Ya, pernah. Gitu dah. Jadi kan dari situ, makanya aku bilang di kalikunya itu banyak. Cewek yang aku deketin ini itu pertama kali aku kasmaran, pertama kali aku beneran jatuh cinta sama cewek nih. Bukan yang dulu bukan berarti aku nggak jatuh cinta sih. Jatuh cintanya lebih dikit gitu ya. Ya tahu sendiri dah gitu dah. Ya gitu. Disensor kayak ini. Ya itu dah. Ya jatuh cinta beneran gitu kan orang bilang. Itu dah aku deketin dia itu. Ceritanya panjang nih. Perlu aku ceritain nggak? Perlu lah. Masa aku aja yang cerita nih? Kamu perlu juga dong. Tahu kan? Aku tinggalnya di Denpasar. Yap. Terus dia tinggalnya di Nusa Dua. Nusa Dua. Terus? Jaraknya tahu kan? Ya lumayan jauh lah. 1 jam lah nggak baca bawa motor. Enggak. Nusa Dua mana nih? Udah ujung itu kayak gitu. Ujung enggak, 1 jam lebih lah. 1 jam dah karena bawa motornya agak cepetan gitu. Agak cepetan ya. Wis pembalap 1 jam aja. Nah, 1 jam lebih lah, enggak mungkin 1 jam. Ya, aja segitu dah. Lumayan dah jaraknya, kamu tahu sendiri kan. Iya. Sudah, dia tuh cewek asli Jakarta sih kayaknya. Cuma dia tinggalnya di Nusa Dua. Nusa Dua. Nah, dan itu udah aku kan dikenalin. Kenalin tuh udah dari sana kan aku bilang aku udah jatuh cinta beneran, aku PDKT nih. Nah dari sana baru mulai serius, PDKT ku baru mulai serius nih. Terus sering kalau dibilang mungkin goblok kali. Mulai bucin gitu ya. Itu goblok namanya, itu goblok bukan bucin, goblok. Goblok ya. Oke deh. Dari Denpasar ke Nusa Dua dalam jarak tempuh 1 jam. 1 jam lebih lah. Gitu. Lewat tol 4.000. Tol pertama kali buka tahu kan? Oke. Tol Bali Mandala. Pertama kali buka. Kayak masih mahal ya maksudnya? Enggak, 4.000. Oh 4.000 ya? 4.000. Aku masih ingat loh kan. Oke deh. Terus? Udah masuk tol ke Nusa Dua, bayar 4.000. Pulang 4.000. 4.000. Oke. 4.000. Dan itu kan? 8.000. Kali sebulan. Untung enggak PDKT-nya enggak selama itu. Oh, selama itu. Oke. Itu kan dulu aku juga fotografer. Dan dia juga senang difoto. Kayak suka jadi model gitu ya. Ya, waktu masih zaman alay-alaynya gitu kan. Masih suka-sukanya ini pegang kamera ya. Saat itu ya. Terus banyak kan teman-temanku tuh kenal sama dia. Iya. Dari foto juga. Dari foto juga. Karena aku ngajak dia foto, terus ada teman-teman banyak kenal juga kan. Kayak aku juga kenal kayaknya tuh ya. Aku ikutan nggak tuh? Ya kamu tahu dah orangnya. Kan kamu juga pernah aku ajak kok. Iya. Kamu tahu kok. Kamu udah tahu kan dari Nusa Dua dan Pasar gitu. Dulu dia tinggal di Nusa Dua, terus dia kerjanya juga masih di Nusa Dua. Terus kerjanya tempat kerjanya itu juga di Nusa Dua kan?
Dan tempat kerjanya sama rumahnya itu jaraknya itu sekitar 10 menitan. Oh, dekat. Dekat kan? 10 menit ini dekat ya. Ya. Dan cowok goblok dari mana? Dari Denpasar. Ya, jemput bawa dia. motor ke Nusa Dua buat jemput dia dari tempat kerja, antar dia pulang. Pulang. Oke. Dengan jarak tempuh yang cuma 10 menit buat antar dia pulang. Dan itu aku lakukan hampir setiap sore. Setiap sore. Kan sebulan kan berarti? Enggak sampai sebulan kok. Ya juga enggak jaraknya enggak setiap full, enggak full banget kok. Kan kayak Sabtu Minggu dia kan libur. Itu kan. Gitu. Oke deh. Coba bayangin lah niatnya tuh kayak gimana. Jemput, antar pulang, udah itu pamit pulang. Balik lagi kan. Pamit pulang. Iya, balik lagi ke Denpasar itu jarak tempuhnya. Itu waktu itu aku belum kenalan sama keluarganya, cuma sekedar antar jemput doang. Biasa gitu dah. Sama juga baru PDKT. Pas zaman itu berasa deket ya. Jarak tempuhnya itu deket banget tuh rasanya kan. Ya, itu namanya orang yang udah kasmaran tahu sendiri. Jarak bukan apa lagi. Wah, cuma butuh 5 menit nyampe itu gitu. Terus dia chat, enggak usah, terlalu jauh gitu. Orang aku kerjanya juga deket. Juga bela-bela ini sana. Demi ya. Makanya aku bilang gobloknya aku tuh. Benar. Apa-apa. Kadang kalau kita lagi kasmaran tuh akal sehat tuh nggak guna ya. Akal sehatnya? Iya, nggak guna biasanya. Kalau kita lagi kasmaran. Iya, akal sehat. Bukan nggak guna, nggak dipakai. Nggak dipakai. Itu udah aku deketin dia tuh selama itu kan. Posisinya itu gobloknya aku nggak nyari tahu. Cari tahu apa? Kalau dia punya cowok. Oh, emang goblok sih kamu. Kalau gitu emang goblok kamu. Aku nggak cari tahu, beneran nggak cari tahu. Karena aku dikenalin, yang kenalin aku itu dia bilang kalau dia nggak punya cowok. Ketemuan. Aku nggak nanya dia punya cowok apa enggak. Memang nggak ada sesi tanya jawabnya. Jadi aku memang nggak tahu kalau dia udah punya cowok. Dari PDKT selama itu, akhirnya dia tiba-tiba menghilang. Lenyap ditelan bumi gitu. Chatnya itu tiba-tiba hilang. Terus kamu kontaknya padahal masih ada loh ya. Cuma kita ngechat kayak nggak aktif gitu. Centang satu itu. Oh, nggak dibales gitu chatnya. Centang satu. Ya mungkin kayak nggak aktif bener kan. Kalau centang 2 tapi nggak biru itu baru nggak dibales kan. Mungkin kotanya habis nggak? Kamu udah coba? Selama itu nggak ada. Dia menghilang itu hampir setengah tahun, 1 tahun ada deh. Seru banget. Ganti nomor. Dan dari sana itu baru aku tahu dia punya pacar itu waktu dia taruh story-nya. Oh, ternyata dia punya cowok. Taruh. Tadi PDKT, kamu nunggu setahun baru kamu tahu gitu? Nah, selama dia hilang itu kan kita pasti cari tahu. Kok dia hilang? Kenapa dia hilang? Kan gitu. Kita kan nyari tahu dari sana. Dari sana ada baru ketahuan kalau dia punya pacar. Dia juga di IG-nya dia itu kok nggak ada foto dia sama cowoknya. Jadi nggak tahu sama sekali tuh. Cuma itu udah mungkin karena satu hari nggak sengaja atau memang sengaja kita nggak tahu ya. Itu udah ada story sebentar doang. Kelihatan. Ternyata punya pacar gitu kan. Dari sana aku baru merenungkan kalau segobloknya aku melakukan hal-hal itu. Iya. Harusnya kamu kayak gitu dah. Cari informasi dulu kan. Ya, harusnya. Ceritanya masih panjang sebenarnya. Ceritanya panjang. Ceritanya panjang banget. Dan kegoblokan itu terjadi lagi. Oke. Dari sana saya sudah niat kalau udahlah berarti cewek ini nggak benar kan gitu. Udah, cuma tiba-tiba pada suatu hari chatnya dia itu muncul lagi. Oke, berarti dia memberikan harapan baru gitu ya bagimu ya? Enggak sih, bukan gitu sih. Tiba-tiba ada notif yang muncul di IG. Di atas namanya dia. Oke. Terus nulis apa? Mungkin dan terus tiba-tiba ngerasa, wow, petanda apakah ini? Ada harapan baru kah ini gitu ya? Sudah dari sana kan, habis itu di chat sama dia. Hai, Ko, apa kabar?
gimana? Kamu masih sakit hati nggak? Gitu ya. Atau Gitu ya? gitu, apa kabar? Ya kita balasnya, ya baik. Baik. Kamu gimana? Oke, kamu gimana? Itu dah. Cuma waktu itu dia topiknya langsung dia tutup poin. Hari Minggu kosong nggak? Oh gitu. Fotoin aku dong, gitu kan ya. Dan waktu itu mau nolak, tapi nggak bisa. Kenapa? Masih ada perasaan kayaknya. Pengen cari tahu sebenarnya. Pengen cari tahu. Oke. Akhirnya aku terima lah tawaran itu. Ayo kita foto gitu kan. Terus? Ya pas hari Minggu. Ya. Aku jemput dia ke rumahnya dia. Mau jemput ya? Beranikan diri buat jemput ke rumahnya dia. Biasanya aku ngantar dia pulang ya. Dulu tuh yang awal PDKT, aku ngantar dia pulang itu cuma sampai depan rumahnya. Nggak sampai di depan rumah itu, agak di samping rumah. Oke. Nah, ini pertama kali aku meranikan diri itu langsung ke depan rumahnya. Nah, karena saya pengen taunya aku sama penasarannya aku tuh langsung ke depan rumahnya. Aku jemput dia. Dan di sana ada pertama kali aku dikenalin ibunya. Oh, kenalin ibunya. Terus dikenalin kan. Langsung berbunga-bunga Bang gitu. Petanda bagus lagi petanda nih. Bagus kan, ini. Petanda kegoblokan yang muncul lagi nih. Nah, mungkin gini ya. Hokiku nih sekarang nih. Udah dikenalin sama orang tua nih. Ya, ada nilai plusnya, ada poin plusnya kan. Lampu hijau ini. Dikenalin kan. Iya. Akhirnya kenalan sama ibunya. Terus aku bilang mau ajak anaknya keluar. Nice. Nanti pulangnya kan kemalaman ya. Itu petanda bagus nih. Iya. Ciri-ciri yang biasanya itu kan nilai plusku udah plus. Lampu hijau gitu. Bling gitu. Ajak dia keluar, foto, makan biasa lah, antar dia pulang. Dan itu berlaku mulai dah ngechat lagi, rutin lagi. Oke. Nanya kabar lagi, hai lagi, udah makan belum, ngapain kali ya, itu biasa dah gitu dah. Nah, di sana kan baru mulai dia kebuka nih kalau dia waktu itu ternyata punya pacar kan. Langsung dia cerita. Terus dia punya pacar. Terus aku bilang, berarti sekarang dia putus nih. Pasti nih, kalau enggak ngapain dia bisa ngechat aku lagi kan itu pasti dia baru putus nih. Dan akhirnya dia ngaku kalau dia memang baru putus. Dan putusnya itu dia ceritain semua juga kan, masalahnya di mana dia ceritain semua. Dari sana makanya rasain lu kan. Gitu dalam hatimu ya? Dalam hatiku kan. Mungkin sekarang mungkin ada gini lagi, ada lowongan lagi nih kan gitu. Mikirnya kan. Mulai dah itu aku bilang PDKT lagi, melakukan hal goblok lagi. Ya dari Denpasar ke Nusa Dua butuh 1 jam buat ngantar dia pulang kerja lagi, kayak gitu lagi. Saking goblok. Nggak kapok. Kapokmu kapan? Cuma sekarang agak berbeda. Sekarang itu udah berani di depan pintu. Udah berani masuk. Nah, ceritanya aku waktu itu masuk ke mana nih? Masuk ke rumah. Ya? Nggak ke kamar kan? Enggak. Masuk ke rumah. Pertama waktu itu pernah ceritanya gini. Aku ke rumahnya dia, mau jemput dia itu ngajak dia keluar. Pas malam minggu nih. Ya malam minggu dah kalau nggak salah. Ke rumahnya dia pas sore hari. Udah nggak sengaja aku masuk nih ke dapur. Masuk tuh itu nyapa ibunya. Tanya ibunya lagi masak di dapur. Lagi masak di dapur kan. Tanya, hai bu, lagi ngapain? Lagi biasa dah nyapa biasa ya. Bisa basi lagi goreng tempe gitu kan. Oh iya bu, lanjut dah. Keluar aku ke ruang tamu kan. Duduk aku di ruang tamu, tiba-tiba anaknya keluar bawa teh. Minuman dah gitu. Mungkin karena aku pertama kali masuk ke rumahnya itu, jadi anaknya itu agak sopan tamu gitu kan. Siap. Terus bawa teh. Ibunya keluar nih. Bawa piring. Isi tempe. Ya. Silahkan dicoba. Sama sambal-sambalnya. Apalagi kamu dikira gini, juri Masterchef kan? Kamu komentarin nggak? Ini tempenya terlalu manis nih bu. Aku terlalu malu untuk makan. Terlalu malu untuk makan. Karena aku pertama kali ditawarin tempe sama. Itu pertama kali aku ditawarin tempe kan. Dari sana aku mulai akrab sama ibunya kan.
Dan ibunya senang film drama Korea. Drama Korea. Oh, muda juga ya Bu ya seleranya. Iya, seleranya anak muda tuh, drama Korea. Drama Pernah Korea. sekali aku ke rumahnya dia itu pas dia lagi nonton dan aku yang nggak tahu cerita filmnya dan nggak pernah nonton film itu. Jadi suka. Enggak, tiba-tiba jadi kayak orang yang pernah nonton. Oh gitu. Iya ya. Oh iya gini Bu. Iya. Jadi untuk dekati hati ibunya kamu pura-pura tahu gitu ya. Akhirnya besok pulangnya itu aku memang benar-benar cari tahu kok tentang filmnya kan itu. Langsung Google ya. Cari tahu kan. Iya. Niatnya itu buat deketin ibunya doang kok sebenarnya. Yang aku deketin ibunya apa aja sih, aku lupa tuh. Katanya ya, ambil hati ibunya. Iya, katanya Joni kan gitu. Dekati ibunya untuk cari anaknya gitu. Katanya Joni. Itu dah. Dan pas waktu itu yang aku deketin bukan cuma ibunya doang sih. Kakak adiknya juga deketin. Oh, bertiga dia bersaudara ya. Cewek semua. Cewek semua, dia yang nomor 2. Dia nomor 2, di tengah-tengah. Rasanya gimana tuh? Rasanya gimana? Ayo coba bayangkan kita masuk rumah dan di dalam itu ada 3 cewek di sana. Rasanya gimana? Bingung milih mana gitu ya maksudnya. Enggak sih. Aku memang masih tertariknya tuh sama dia. Sama dia kan. Dan perjuangan itu tuh panjang banget itu. Panjang ya. Tapi akhirnya terulang lagi. Dia menghilang lagi. Sampai sekarang. Waduh. Dia menghilang lagi sampai sekarang. Tapi aku tahu kok dia udah punya pacar. Pacar baru. Iya. Tuh gobloknya aku tuh. Iya. Bisa berulang-ulang aku ngelakuin hal yang sama dengan orang yang sama. Beneran. Logikanya nggak ada cuy. Iya. Sudah, kita ditutupi karena kasmarannya kita kan gitu. Emang kamu pernah? Kasmaranmu kayak gimana? Kayak gitu sih belum. Lebih banyak aku itu dah yang ku bilang kan duluan ininya apa? Ditolaknya daripada kasmaran. Bukan, egoku yang lebih besar dulu. Jadinya nggak pernah kasmaran jadinya. Nggak pernah kasmaran yang kayak kamu itu loh misalnya. Kasmaranku paling standar aja gitu lah. Cuma suka aja gitu. Iya, suka gitu. Nggak sampai goblok gitulah. Sampai 2 kali lagi. Dan yang terakhir nih, cewek yang terakhir nih, yang sekarang aku deketin, udah tahu kan siapa kan? Iya. Nah, udah tahu udah siapa. Ya, perlu disebutin lagi? Enggak. Aku kenal dia itu udah lama. Udah lama kok. Dan waktu baru ketemu itu sekarang. Baru ketemu sekarang. Baru ketemu itu sekarang. Dan sama pas ngeliat dia, aku kasmaran lagi. Oke. Jadi puber kedua gitu ceritanya. Jadi kasmaran lagi tapi dengan orang yang berbeda nih. Kasmaran lagi kan. Dan jaraknya itu lebih jauh lagi. Dari Pasar ke Nusa Dua. Ini dari Pontianak ke Singkawang. Jarak tempuhnya itu 4 jam lah. 4 jam, wis. Jadi meningkat ya dari 1 jam jadi 4 jam. Bertambah lagi 3 jam ya. Hebat, prestasi sekali ini. 4 jam kan. Yang itu kan hitung deh 4 jam nih. Jarak untuk menuju ke tempatnya dia. Iya. Dan itu udah waktu itu karena memang niat. Benar-benar pengen serius. Niat buat ngejar dia nih. Iya. Niat untuk memperjuangkan gitu sih. Dengan niat memperjuangkan kan. Itu udah aku waktu itu dia udah nyari aku kan ke rumah. Iya. Sekarang maksudku tuh aku yang nyari dia ke sana nih. Itu udah akhirnya aku atur harinya dan aku ke sana ada. Sana. Itu bayangin ya. Ceritanya kayak gini lagi. Kayak gimana tuh? Aku nyewa taksi. Sewa taksi? Ke sana nih. Nyewa taksi bandara ini termasuk nih. Oh, taksi orang bandara. yang memang jemput dari Singkawang ke Pontianak itu taksi bandara. Oke. Nyewa taksi. Iya. Sudah janjian itu 2 hari sebelumnya. 2 hari sebelumnya. Oh, udah prepare ya? Terus? Janjian sama taksinya, akhirnya oke, deal jam 9 pagi nih. Kita berangkat jam 9 pagi dari Singkawang ke Pontianak. Singkawang Pontianak jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Akhirnya besok paginya itu dijemput jam 9. Jam 9. Dan aku ketemu taksi goblok apa tolol apa. Kau gimana tuh? Kok bisa kayak gitu? Dari orang itu akhirnya aku kenal ternyata
ada orang yang segokil ini juga kan gitu. Oh gitu. Sudah dari jam 9 pagi aku dijemput dan di mobil itu cuma aku, dia, terus ada bapak-bapak sama ibu-ibu di belakang, 4 orang. Yang belakang ini dia tujuan sama kayak aku ke Pontianak juga. Searah gitu ya. Cuma dia turun duluan. Turun duluan. Turun duluan. Jarakku lebih jauh daripada yang ini. Daripada mereka. Jam 9 pagi. Jalan. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Belum nyampe nih. Udah berapa jam tuh? Udah lebih dari 4 jam gitu ya. Gak tahu mobilnya yang pelan apa Pontianak yang jaraknya berubah atau menjadi lebih panjang gitu ya. 13, 14 masih belum nyampe kan? Belum nyampe. Akhirnya 15 sampailah ibu itu duluan. Ibu-ibu sama bapak itu. Oke. Jaraknya udah makin jauh nih. Terasa memang makin jauh nih. Aku dari mobil itu tidur banget udah nggak jelas. Terus belum nyampe kan. Akhirnya itu udah jam 13 udah nyampe ibu dia duluan. Dan jarakku katanya itu masih 1 jam. Masih 1 jam. Oke. Kok perasaanku Pontianak biasanya kan sejauh. Jadi kok makin jauh kan. Apa memang sengaja dia mau nyulik aku atau apa? Udah akhirnya tuh pas udah mau jam 16 dah, mau jam 4 sore dah. 4 sore. Akhirnya aku lapar kan. Aku ajak dia makan, sopirnya nih tak ajak makan nih karena udah kelamaan aku di mobil kan. Tak ajak makan, harus makan, hujan deras lagi di sana. Hujan deras banget, hujan angin, hujan deras kan. Coba deh. Berapa jam di jalan, ditampu dengan hujan lagi kan. Akhirnya jam 17.30 aku nyampe. Baru nyampe. Jadi jaraknya itu dari jam 9 kan. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 8 jam. Dari 4 jam jadi 8 jam. Jaraknya jauh banget kan. Iya. Udah baru nyampe kan. Akhirnya nyampe prepare. Ketemu sama. Terus dia nggak nanya tuh kok bisa sampai jam 5 baru nyampe. Sepanjang jalan itu aku ngechat-chatan lo sama dia. Chat-chatan lo sama dia dan nggak tahu dah mungkin karena aku juga nggak terlalu gini, dia juga ngerasa kok lama banget nyampainya kan gitu. Aku bilang keliling ke sana, keliling ke sini, keliling ke sana ke sini. Padahal jaraknya memang cuma satu arah itu doang. Nggak tahu supirnya yang terlalu lambat atau apa. Akhirnya kan baru sampai tuh sore hari. Tapi aku juga pas lah karena aku janjian sama dia tuh sore ya. Di sana baru mulai. Kamu ada bilang nggak sama sopirnya kalau kamu janjian sore? Enggak sih. Nggak ada kan? Nggak ada sih. Aku cuma bilang mungkin karena aku bilang aku nyantai kok bang, santai aja. Nah itu biang keroknya itu. Mungkin santai itu. Aja dong bang. Santai aja bang kan. Akhirnya nyampainya benar-benar santai dia. Bisa sampai sore kayak gitu. Cuma ya nggak apa-apa lah. Yang penting niat kita tersampaikan. Iya boleh. Kan akhirnya keluar. Nah, walaupun dia cuma ngajak keluar buat duduk di warung kopi, makan. Tapi rasanya udah bahagia banget. Udah bahagia. Terus kamu pulangnya juga 8 jam? Baliknya? Aku kan buat itu nginap di Pontianak itu 2 hari kok. 2 hari? 2 malam, 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Hitungannya 3 hari 2 malam dah. Itu dah akhirnya pas pulang itu karena aku nggak ada kenalan orang lain. Akhirnya taksi itu lagi yang chat kan. Dia bilang, "Oke, Bang. Tak jemput jam 10 gitu dia 10. Kan. Jam 10 malam pagi nih. Pagi, Dia bilang jam 10 pagi. Udah akhirnya keluar sebentar makan perpisahan sama Fani. Fani. Terus akhirnya aku pulang kan? Iya. Pulang jam 10 di mobil yang pertama kali dijemput itu aku. Oke. Aku yang dijemput. Kan? Tanya sama dia. Tujuannya langsung nggak nih? Langsung pulang nggak kan? Dia bilang nggak, ada jemput orang kok. Gitu kan? Dia bilang orangnya cuma 5 orang. 5 orang, oke. Kan jaraknya nggak jauh-jauh kok, kan? Oke kan? Karena dia bilang jaraknya nggak jauh-jauh. Iya. Tak oke kan? Terus dia bilang buru-buru nggak?
jawabanku muncul lagi. Apa? Santai kok bang. Santai. Oke. Santai kok bang. Akhirnya dia jemput satu orang, cewek juga kan. Pertama kali, yang kedua dia jemput tuh cewek. Itu udah cakep kok. Cakep. Cantik. Bener cantik. Cantik banget lagi. Putih. Putih ya. Putih cantik. Cantik banget bener. Dari cantik. Ya gitu dah. Yang bener cantik kan. Udah periksa kakinya nyentuh tanah nggak? Coba jangan-jangan ini sindul bolong ya. Itu dah. Dan tas ini nggak tahu kenapa jadi akrab aku sama dia itu dah. Okay. Udah jemput yang pertama kan udah jam 11. Jam 11. Jemput yang kedua udah jam 12. Jam 12. Itu di jalan tuh kan. Jemput yang terakhir udah jam 5 sore. Jam 5 sore dah. Dan terakhir nih jemput nih jam 5 sore. Dan jarak pulang dari terakhir itu ke rumahku itu masih 2 jam. 2 jam. Oke, baik. Jadi kamu datangnya malam nih nyampe Coba rumah. hitung jam 10 pagi, jam 5 sore itu udah 7 jam. Iya, udah 7 jam. Masih belum nyampe dan jarak tempuhnya itu masih 2 jam. 2 jam. Sampai Fanny ngechat, kok nggak nyampe kamu? Itu udah 2 jam. Habis itu tahu pertama kali yang dijemput itu aku dan terakhir turun itu aku. Oke. Mau balance ya. Awal datang dan awal jemput dan terakhir nyampe ya. Itu lah. Antar yang cewek yang aku bilang yang kedua dijemput dari mukanya cantik. Terakhir kali aku lihat dia kusam. Akhirnya itu udah sampai rumah itu jam 11 malam. Jam 11 malam. 13 jam aku di jalan. Astaga. Kamu udah minta tips gak sama dia? Apaan? Uang ini jadi asistenmu di dalam perjalanan. Kalau ada orangnya kapok aku nih, tahun depan pakai dia lagi apa enggak? Harusnya kamu minta persenan gitu. Ini berbahaya nih. Pakai dia lagi apa enggak nih? Tapi nggak apa-apa lah, yang penting niatku itu tersampaikan, tersalurkan gitu ya. Ketemu sama si Fanny gitu ya. Oke, baiklah. Pintar juga sih taksinya itu, jadinya sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui gitu ya. Dia biar ada teman aja sebenarnya tuh. Biar ada teman ngobrol aja di dalam mobil ya. Dia nggak akrab sama yang lain kan. Mungkin karena dia ketemu aku 2-3 kali jadi akrab dia sama aku kan. Kampret tuh. Pokoknya santai aja bang, gitu ya. Lama-lamain nggak apa-apa. Aku santai kok bang, aku santai. Itu udah kapokmu kapan tuh. Agak lucu juga ya kayak gitu ya. Bisa sampai 13 jam kan? Iya, itu jarak tempuh yang paling jauh tuh. Biasanya nggak sejauh itu. Jarak tempuh yang sebenarnya 4 jam. 4 jam kan? Bisa sampai 13 jam. Bayangin. Wow. Berapa? 2 kali lipat. Iya. Kalau disuruh masuk rekor muri itu masuk itu kayaknya. Iya. Pantatku sampai sakit duduk di mobil, beneran. Sampai sakit aku duduk di mobil. Dari jaketku basah kering gitu. Mantap itu. Bisa gitu ya. Kita balik ke topik. Gak lucu diceritain dulu. Terus menurutmu zaman dulu sama zaman sekarang itu sama nggak cara PDKT-nya? Oh, ini kalau nggak salah kamu ada cerita yang menarik nih. Hah? Zaman dulu sama zaman sekarang kamu ada cerita yang menarik nih. Zaman dulu, iya. Coba diceritakan. Yang mana ya? Aku pernah lihat storymu ada sesuatu yang menarik nih kalau nggak salah. Yang mana tuh ya? Coba aku diingatkan lagi, aku lupa lah. HP ya? Oh iya. Nah, oke. Coba aku mau dengar. Zaman dulu tuh ya, pakai HP tuh kan, zaman dulu tuh HP tuh masih jarang gitu maksudnya beberapa orang yang punya HP kan. Ya, terbatas gitu ya. Telepon umum lebih banyak. Iya, telepon umum. Faktur U nih. Oke. Ya udah. Lanjut. Kan terus kayak gitu. Terus pas zaman aku PDKT itu kan, pas itu yang punya HP bapakku. Punya HP, terus aku lagi PDKT nih sama cewek kan. Tidak. Terus kita SMS-an lah pakai HP kan. SMS-an sama ya PDKT ku, pacarku. Oke, dia punya HP nih berarti nih? Punya HP. Dia punya HP? Oke, kamu pakai HP bapakmu? Bapakku dulu. Nyolong?
Nggak nyolong, Minjem. minjem sementara. Waktu dia tidur aku pinjam gitu. Waktu dia tidur kamu pinjam. Ya. Itu bukan minjam. Apa namanya? Ambil. Ambil ya. Oke. Ya beda tipis kan. Terus kan itulah chat gitu kan. SMS HP jadul nih berarti ini. Iya, HP jadul. Udah tau dah HP jadul lah, Fatur U. Iya. Oke deh. Terus kan terus chat gitu kan. Aku bilang ini udah ya, apa namanya? Aku bilang apa ya bagus itu ya? Aku mau tidur gitu. Mau tidur gitu mana. Tetap juga dibalas media aku kan nggak tahu. Yang balas tuh bapakku. Langsung ditanya, ini siapa nih? Digituin lah sampai ditelepon ya. Kok cewek gitu deh. dari sana. Bapakmu nggak tahu kan? Berarti kamu pinjam HP itu? Nggak tahu. Itu udah habis itu aku dimarah. Aku bilang kamu ngambil itu, bukan minjam. Nah gitu udah zaman dulu kan. Apa itu? Terus telepon rumah juga kan pernah. Telepon rumah. Ya, telepon rumah. Jadi pas itu sih aku jadwalin tuh sampai jam 5 pagi loh. Jadwal apa nih? Telepon biar kan dulu zamannya Jam 5 pagi? Ya. Kan jam 5 pagi dia udah bangun itu? Iya, kita schedulein jam 5 pagi kita bakalan telepon kayak gitu. Oke. Telepon dah, chat. Terus akhirnya ketahuan dah sama bapaknya. Langsung diambil telepnya. Ini siapa nih? Telepon pagi-pagi gitu. Langsung gemeter gua. Temannya gitu. Langsung ditutup pasti. Gitu ya zaman dulu. Itu zaman dulu ya. Ya, kalau zaman sekarang kan udah canggih-canggih ya. Bisa dilihat wajahnya di Video call. Ya, video call langsung di sosmed sekarang juga semua udah punya HP sendiri gitu. Zaman sekarang lebih gampang dah. Lebih gampang ya. Daripada zaman dulu. Iya, kan. juga zaman ada dulu itu pertarungannya banyak kita soalnya. Iya. Dari pertama jarak yang kita tempuh jarak. biasanya bawa sepeda, Iya, betul. jalan kaki Jalan kan itu. kaki. Kalau sekarang kan udah bawa motor, udah tenangan lah gitu kan. Iya, betul. Fatur U. Enggak faktor U sih sekarang. Aku juga punya cerita. Aku juga punya waktu itu ini masih SMP nih. Ada SMP nih. Ada satu cewek. Aku kenal dia itu waktu beli bubur. Beli bubur. Dan aku tahu anaknya itu cantik. Oke. Aku tahu anaknya cantik. Cuma waktu itu aku memang nggak ada niat namanya deketin, PDKT atau pacaran itu nggak ada kok. Nggak ada. Cuma aku tahu anaknya cantik.